Betul nggak itu open BO? Nggak ada, itu fitnah. Fitnah keji dan sangat keji. Aku nggak mikirin itu sih, soalnya karena emang omongan dia tuh bukan, menurut aku itu bukan mama gitu. Bangun tuh mama udah kerja, aku tidur, mama baru pulang gitu. Buat aku posisi papa tuh masih belum bisa diganti gitu. Juga nggak enak gitu. Terus, tapi kan aku nggak berani gitu sama ibu. Jadi mama jadi tentang apalagi kamu yang iya, ngomong. ya kan, Dedi kan maksudnya TV itu kasar gitu kan. Kalau sama aku mungkin cuman omongan gitu, cuman kalau sama kamu yang kan bisa sampai main tangan. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Misteri tentang hal-hal yang terjadi setelah kematian Vanessa Angel dan Bibi, yang sebentar lagi ini menginjak 1 tahun sejak tragedi yang merenggut mereka berdua ini, ternyata menyisakan banyak polemik dan menarik banyak orang ada di dalamnya. Beberapa yang tidak memiliki hubungan dengan mereka berdua secara keluarga, darah, dan sebagainya. Tapi ada juga orang-orang yang memang ini memiliki hubungan pernikahan, memiliki akhirnya saudara tiri bersama dengan saudara atau ya orang-orang yang berkaitan dengan almarhum dan almarhumah ini tadi. Nah, salah satunya di sini sedang bersama dengan saya, seseorang yang kontroversi karena memang selama ini ternyata menempel pada seseorang yang kontroversial. Nah, di sini bersama saya adalah Puput dan juga Cika. Atau saya panggilnya Mama aja ya. Saya ada di pihaknya Cika aja di sini. Nanti aku nanya akan Mama ya. Seperti itu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kemarin itu Tiara Marlin datang ke sini. Nah, jujur saya pikir setelah nonton Tiara Marlin terus kemudian mampir ke sini juga pengen dibukakan kartu seperti itu. Tapi enggak. Bener enggak ya? Aku skip. Oke. Ya wes, tapi saya tuh tadi yang seperti tadi saya cerita, ini adalah satu hal yang fenomena yang saya nggak kepikir sama sekali. Bahkan mungkin kalau dicari di buku-buku literatur tentang komunikasi dan juga keartisan, orang itu masih bertanya-tanya apa sih yang menyebabkan kisah ini tuh masih bergulir sampai sekarang. Bukan kisah tentang pokok ceritanya, tapi setelahnya ini banyak sekali gitu loh. Nah, salah satunya melibatkan kan ini ya, ibu dan anak. Sebenarnya ada Aisyah, tapi kita nggak ada di sini karena takutnya mendengarkan ini semua. Walaupun nanti mungkin satu hari Aisyah akan nonton tayangan ini. Tapi sebelum itu saya mau nanya dulu. Jadi sebenarnya nama lengkap siapa sih? Aku. Roy Pujiarti. Roy Pujiarti. Nah, seorang Roy Pujiarti ini lahirnya, ini saya nanya gini karena Tiara Marlin kemarin ngaku kelahiran tahun 90, ternyata lahirnya tahun berapa? 80 ya, 81 gitu. Jadi usianya beda. Usianya sekarang berapa? Aku udah mau 38. Berarti Aku kelahiran 85 ya, 85 ya. Cika sendiri berarti usia berapa? 16 tapi 2 bulan lagi 17. Berarti waktu melahirkan Cika usia berapa dulu? Dihitung dong. Aku nikah muda dulu, Mas. Nikah muda banget. Boleh ceritain nggak siapa sih seorang Puput ini? Seorang Puput. Dari mana sih dulu? Pemalang atau dari Jakarta? Pemalang. Memang asli Pemalang? Asli Pemalang. Nah, gimana kok tiba-tiba sampai ke Jakarta terus kemudian menikah dengan Dedi? Ceritanya panjang banget sebenarnya ya. Ya, versi pendeknya. Versi pendeknya. Aku hijrah ke Jakarta itu setelah bercerai ya dari papanya Cika. Terus ya pengen aku ke Jakarta pun izin juga sama beliau. Aku pengen Izin itu berarti hubungannya masih baik? baik sampai hari ini pun masih baik. Oke. Masih komunikasinya masih sangat baik. Karena ada anak-anak, Mas. Terus setelah sampai di Jakarta, yang aku kerjain tuh aku hanya pengen happy. Aku hanya pengen refresh otak dan batin mungkin ya. Terus Sebentar, aku nanya sesuatu ke Mama, nggak apa-apa ya? Kamu sudah terbiasa kan ya seperti ini? Refresh batin dan otak itu termasuk di dalamnya yang dituduhkan open BO itu? Atau kerja di Alexis? aduh itu bunuh diri namanya. Loh, enggak, ini tapi yang ditanyakan orang-orang heboh gitu. ya. Saya langsung nanya nggak apa-apa ya, Nggak karena apa-apa, it's saya okay. di sini tuh diminta mewakili netizen. Betul. Oke, sekarang kita potong dulu ceritanya.
Betul nggak itu open BO? Nggak ada, itu fitnah. Fitnah keji dan sangat keji. Di Alexis? Sangat keji. Fitnahan yang sangat keji. Oke, nggak open BO, nggak di Alexis, mohon maaf. Melacur? Itu sangat keji. Keji banget. Oke, bersumpah demi apa? Demi Tuhan dan demi anak-anak saya. Sama sekali nggak pernah. Nggak pernah. Terus kok bisa ada tuduhan itu bagaimana? Itu dia, aku aja heran dari mana sumbernya, itu aku heran. Motif dari siapa, si pemfitnah inilah ya. Aku nggak tahu motifnya apa, tujuannya untuk apa, karena kenal pun aku nggak pernah kenal, nggak pernah apalagi berjumpa ya, nggak pernah kenal sama sekali. Pernah nggak membuat orang yang dikenal sama beliau ini tadi, yang dianggap memfitnah ini tadi, atau dia ini kesal, nggak pernah? Nggak pernah, karena saya nggak pernah ada di lingkaran Mereka ini tadi? circle mereka tuh nggak pernah kenal. Atau jangan-jangan ada dugaan almarhumah cerita yang tidak hubungan sama Echa ya manggilnya ya, Vanessa? Itu sampai dia meninggal dunia baik? Maksudnya dengan saya? Iya. Baik. Nggak ada permasalahan? Nggak ada. Dan tidak ada kesukaan sampai akhirnya ada sebuah mungkin dugaan dia ngomong seperti itu, nggak ada? Nggak ada sih, dan nggak mungkin banget kalau Echa ya. Jadi Echa juga nggak mungkin? Nggak mungkin banget. Karena yang bersangkutan ini kan mengakunya kenal sama Echa kan? Dan aku pun nggak tahu kalau itu Echa pernah punya teman seperti itu, aku nggak tahu. Oke, berarti anggap saja ya, untung kita di Indonesia nih ya, praduga tak bersalah. Nah, waktu itu ada loh, kalau nggak bersalah kok ada sampai bukti lagi turun eskalator atau apa? Ayo, itu gitu. gimana? Tangga ya. Itu sampai yang punya diri itu tuh sampai DM saya minta maaf loh, yang punya video itu. Emang DM gimana? Ada DM-nya ya Teh, masih ada. Jadi dia itu ngomong, Bang Put, aku minta maaf ya gara-gara video aku jalan sama temen aku itu, karena dia seorang LC kan, seorang LC, dia pengakuan dia seorang LC. Video tersebut itu disangkanya Mbak Puput. Kasihan banget ya fitnahan sampai dia minta maaf, sampai dia bersedia hadir. Dia kasih nomor handphone kan, kalau membutuhkan info dari saya bersedia hadir. Jadi menurutmu kenapa kok sampai itu terjadi? Aku nggak tahu tujuannya untuk apa. Aku pun nggak kenal dia dan sepertinya aku nggak pernah bersalah sama dia gitu. Karena kenal pun nggak kan Mas. Oke, Cika dengar itu perasaannya seperti apa? Kamu tahu Mama kan? Tahu dong. Kamu tahu Mama nggak akan melakukan itu. Iya. Perasaanmu gimana waktu itu? Aku nggak mikirin itu sih, soalnya karena emang omongan dia tuh bukan, menurut aku itu bukan Mama gitu. Aku ngerasa yang diomongin itu bukan Mama. Oh, Jadi aku karena memang yang nanya disebutkannya juga pocong sama lontong waktu itu. Karena nggak pernah nyebut. Jadi aku nggak mikir kalau itu Mama. Kayak ya udahlah biarin aja dia mau ngomong apa. Oh, tapi kamu nggak merasa, ya maksudnya kalau sakit hati cuma sakit hati biasa, tapi nggak sampai depresi atau apa? Enggak sih. Puput sendiri merasanya gimana? Mama merasanya gimana? Aku awalnya depresi karena walaupun tidak menyebutkan ditujukan ke aku gitu loh. Maksudnya dari apa yang dia sampaikan itu ibu sambungnya Vanessa gitu kan disebutnya juga kan, tapi nggak menyebut inisial jelas nama aku gitu. Ibu sambungnya Vanessa kan cuma satu. Iya, kan cuma satu, kecuali istrinya Dedi ada lagi. Ada lagi kan. Itu bisa aja. Cuman kan orang pasti berasumsi itu aku karena walaupun tidak menyebut nama ibu sambungnya Vanessa kan. Begitu. Nah, terus apa yang Dedi lakukan karena sebagai suami kan mendengarkan istrinya difitnah seperti itu? Pada saat itu dia hanya udah nggak usah dipikirin lah, orang aku juga pun tahu siapa kamu, keluarga besar juga tahu siapa kamu. Maksudnya bukan itu, aku harus menyelamatkan, aku punya anak-anak kan, aku punya keluarga besar aku di sana. Ya mereka kan jadi heran, kenapa bisa sampai ada media seperti ini dan kamu diem aja? Aku nggak diem aja, aku udah berusaha melaporkan ada delik hukumnya atau tidak. Aku udah berusaha berkali-kali komunikasi dengan lawyer ini, dan ternyata setiap kali aku laporan tuh nggak pernah ada delik hukumnya, nggak bisa. Nah, waktu itu kenapa nggak menghubungi yang bersangkutan yang meng-up berita itu? Sudah beberapa kali menghubungi. Contohnya? Bahkan kita udah pernah aku udah pernah mau dipertemukan di salah satu podcast. Terus 2 kali itu Mas, itu
dia mangkir terus dengan alasan yang sangat tidak masuk akal itu. Oke. Padahal aku nggak pernah gimana ya, aku nggak akan langsung ngajak berantem, ngajak ribut, nggak mungkin, karena pertama aku belum kenal dia. Yang akan aku lakukan itu pasti aku mau mencoba komunikasi dengan baik dulu. Maksud kamu tuh apa? Aku pengen mencoba menyentuh jiwa dia justru. Aku pengen tahu psikisnya dia bagaimana kok sampai bisa bicara seperti itu gitu. Oke, lah waktu akhirnya seperti itu pernah nggak secara pribadi nge-reach ke dia? Di DM atau dia apa? Enggak, aku nggak pernah. Aku mencoba minta tolong sama Manajer manajer ya? aku aja. Oke. Untuk hubungin dia atau apa bisa mempertemukan kita di mana gitu. Biar semuanya clear itu. Tapi apa yang dialami? Kerusakan apa yang dialami? Maksudnya apakah ada sampai temen menanyakan ya, kalau istilahnya Dedi waktu itu kan sebagai suami tahu itu tidak mungkin. Nah tapi kan temen yang istilahnya cuma teman bisnis dan sebagainya, apa nggak langsung? Ada banyak yang menyampaikan, termasuk keluarga besar aku tuh menyampaikan semua. Cuman apa yang harus aku jelaskan gitu? Aku pun bingung mau menjelaskan ini dari mana. Kalau hanya by phone via telepon aku nggak bisa menjabarkan panjang lebar kan. Sementara mereka tahu dari kecil tuh aku memang benar pekerja keras banget. Aku biasa dididik untuk kerja keras sama orang tua aku, dan aku bukan orang yang aku berkecukupan lah. Orang tua aku tuh mengajarkan aku apa ya, beliau tuh nggak yang orang berkecukupan lah. Kita ada usaha juga. Orang tua aku meninggal pun meninggalkan perusahaan. Coba cerita waktu berarti di Pemalang. Di Pemalang. Singkat aja, gimana sih ceritanya? Jadi Puput ini itu di Pemalang itu lahir dari keluarga apa atau bagaimana? Ya aku sih nggak ngomong dari keluarga kaya tuh enggak, cuman tapi berkecukupan. Berkecukupan. Lalu? Berkecukupan dan alhamdulillah ada perusahaan yang aku kelola juga di sana. Dan dari SMP, Mas Denny, dari SMP itu aku benar-benar dari yang naik turun truk loh ini Mas, ngangkutin hasil bumi. Ibuku harus bawa 2 truk, terus satunya ibuku, satunya lagi aku di truk satunya. Aku harus ikut nimbangin, aku harus ikut ngontrol, memonitor berapa jumlah tonasenya hari ini yang masuk dan yang keluar, berapa yang harus kita kirim ke Bulog pada saat itu, karena kita bermitra kan dulu sama Bulog juga. Jadi aku dari kecil, dari SMP tuh udah mulai pulang sekolah ya udah ke pabrik. Orang tua aku nggak kayak anak aku yang sekarang kan, anak sekarang pengen beli apa aja aku harus kerja. Maksudnya bukan kerja dalam arti di pekerjaan orang tua, enggak ya. Cuman orang tua tuh mendidik, kamu pengen menikmati sesuatu ya kamu harus kerja keras dulu. Contohnya pulang sekolah kamu bantuinlah ke pabrik, nimbangin apa kek, bantuin nyatetin apa kek gitu. Baru nanti kamu pengen apa, yaudah ini tadi hasil kerja kamu. Dididik seperti itu. Nah, apa yang membuatmu akhirnya hijrah ke Jakarta setelah perceraian sama papanya Cika? Saat itu ya kebetulan aku ada apa namanya, ada temen juga satu tetangga kota ya, Kak Iman ya. Dia di Jakarta juga, terus kemudian dia di entertain juga kan. Terus aku pun izin pada saat itu ke papanya Cika kalau aku pengen ke Jakarta nih, aku sekalian mau refreshing. Aku pengen refreshing di sana, aku ajak Cika, oh yaudah kalau itu memang bisa bikin kamu relax, silakan. Tapi tetap dimonitor sih, sama beliau tetap dimonitor, walaupun udah pisah. Tahun? Itu tahun 2000 berapa ya Kak? 14. Oh iya, tahun 2014. Cika usia berapa? Aku masih SD kelas 3. Kelas 3? Iya, kelas 3 aku pindah sini. Tapi kamu ingat waktu pindah? Ingat. Kamu tahu kalau papa mamamu berpisah? Tahu. Terus dengan perpisahan itu kamu merasanya gimana? Ya karena dulu kan aku lebih dekat sama papa kali ya. Jadi aku ngerasa ya sedih aja gitu, maksudnya kayak kenapa harus dipisahin gitu. Terus akhirnya aku ikut mama. Padahal aku awalnya nggak sedekat ini sama mama. Kenapa kok nggak deket sama mama? Karena kalau mama kan tipenya yang kerja, aku tidur, mama aku berangkat pagi. Iya, kerja. Jadi aku bangun tuh mama udah kerja, aku tidur, mama baru pulang gitu. Nah terus kayak sekarang ini, kemarin kamu nggak kangen sama papa? Aku masih sering kontekan juga, masih sering pulang ke Malang gitu.
Oh, Buat terus sedekat apa sih kamu sama papa tuh? Deket banget. Dekat Kayak, banget. iya, aku kalau ada apa-apa pasti bilangnya ke papa gitu. Misalkan, Apa ya? Ya semua cerita sih pasti ke papa gitu dulu. hmm, Dulu papa juga sering nganterin aku sekolah kan. Jadi papa kerja, aku sekolah. Nanti kalau aku pulang, Oh, aku iya. minta ditemenin gitu sama papa. Beneran gitu. papanya Cika kan seorang pendidik juga kan. Gitu. Dan terus apa rasanya setelah kamu dari papa itu ke Dedi? Kamu nggak membandingin? Bandingin sih aku, ya pasti ada rasanya kayak gitu. Cuman karena waktu itu juga mama mungkin lagi suka-sukanya kan sama Dedi, kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kamu nggak merasa, ya. maksudnya nggak merasa cemburu? Cemburu. Iya, maksudnya cemburu tuh kenapa kok mama akhirnya, ya kamu kan merasa kamu deket ke papa kan? Iya. Iya waktu itu aku sempat Kamu nggak mempertanyakan alasan mama tuh kenapa kok meninggalkan seseorang yang kalau kamu sayang dengan papa kan berarti kamu menganggap papa ini baik-baik saja, kenapa kok harus berpisah gitu? aku nggak pernah nanyain itu sih. Cuman waktu mama lagi masih zamannya dekat sama Dedi, aku emang sering kayak misahin gitu. Jadi misal mama sama Dedi duduk sebelahan, aku suka nyempil di tengah gitu. Nggak suka gitu ngeliat mama deket sama Kenapa? yang lain. Ya karena buat aku posisi papa tuh masih belum bisa diganti gitu. Emang kamu pengen menggantikan papa? Maksudnya Dedi dengan Dedi atau siapapun nanti? Enggak. Ada nama. Jadi nggak apa-apa, kamu cerita aja. Ini kan papa juga lihat. Malu kan papa lihat. Loh ya nggak apa kok malu. Tapi memang kadang-kadang anak perempuan itu seringnya memang lebih dekat Iya, ke pasti. papanya. Emang kamu gambarin papa kayak gimana sih? Susah kan. Jangan dijawab biar dia yang cerita. Lucu soalnya. Yang apa ya, selalu ada banget buat aku gitu. Jadi aku kan kalau tidur tuh harus dipuk-puk dulu. Itu pasti papa. Karena kan mama sibuk di kerja kan. Jadi papa yang nemenin gitu. Dan terus setelah itu, kejadian itu, papa nggak pernah cerita atau minta maaf kenapa kok akhirnya pisah sama mama? Enggak, dan aku juga nggak mau tahu itu sih. Aku nggak mau tahu kenapa pisahnya gitu. Karena Bukannya kamu berhak tahu juga? aku nggak mau. Karena menurut aku kalau aku tahu itu jadi bikin pikiran aku ya. Ya itu kan hak kamu. Aku nggak mau, aku nggak bisa nerima itu. Sekarang sih sedikit tahu sih karena sering cerita juga. Papanya tuh memang sayang banget sama Cika karena Cika kan anak perempuan semata wayangnya ceritanya. Jadi emang sayang banget. Pokoknya mau apa tuh udah diturutin semuanya sama papanya. Juga ingat katanya waktu itu yang beliin gitar papa ya? Iya. Yang akhirnya ditempel nama Vanessa? Iya. Itu kok kamu mau ditempel? Aku nggak mau, aku kan nggak berani ya kalau ngomong sama Dedi. Jadi Coba ceritain itu ceritanya gimana sih? Iya, jadi waktu itu aku aku dikabarin sama mama kayak, Cika dari label ini minta kamu nih gini-gini. Terus aku kayak udah aku bikin video buat aku nyanyi, main gitar. Aku kirim nih ke mama, terus mama Masih di kirim ke Pemalang? label. Iya, waktu itu Oke. aku masih sekolah di Pemalang. Terus sampai di sana nggak tahu tiba-tiba aku sama Kamayang ya. Aku nggak tahu cerita jelasnya. Terus yaudah, habis itu kita mau bikin video klip. Dedi minta pakai gitar. Pas pakai gitar, ya udahlah beli, daripada ke Pemalang kan kita harus ngambil gitu-gitu. Akhirnya ya udah kita beli. Terus yang masalah nama itu Dedi benar-benar nggak izin ke aku, maksudnya nggak bilang gitu, nggak menyampaikan kalau ini tuh mau dikasih nama Vanessa gitu. Mungkin ceritanya ke mama. Ya terus pas aku tahu itu, aku sebenarnya udah sempat takut. Udah pasti aku dibejat nih. Karena emang terlalu membawa embel-embel kaca gitu kan. Aku juga nggak enak gitu. Terus tapi kan aku nggak berani gitu sama Dedi. Jadi pas Mama jadi tentang apalagi kamu yang ngomong. aku nggak berani, jadi aku cuma bisa oh ya udahlah nurut aja. Jadi itu memang kemauannya Dedi waktu Iya, itu? kita debat dari awal kan, dari awal mau ditempelin itu ngapain, nggak usah, atau ini juga aku juga udah izin sama papanya Cika mau ditempelin nama Cika, aku bilang gitu, karena memang biar pure dia ya branding sendiri gitu maunya kita, cuman dia tetap ngotot nggak bisa harus kayak gitu. Ya udah daripada berantem mulu kan, sampai aku udah ngomong nanti bakalan rame deh ini kalau keluar. Udah ini tuh yang ngejual ini kok gitu. Capek kan kita, ya udah lanjut. Mau gimana lagi?
Sementara besok udah mulai video klip gitu Iya. kan. Akhirnya ya sudah beneran pakai nama itu dan terjadi kan. Aku sempet tuh kan, aku bilang gitu. Tolong dong sekali-kali dengerin aku. Ya nggak apa-apa lah, biarin aja netizen mau ngomong apa bla bla bla. Gitu lah. Itu setelah 40 hari atau sebelum? Sebelum. Berarti pas 40 hari itu kejadian lebih-lebih lagi waktu Iya, itu. lebih. Kamu gimana rasanya ya istilahnya dihujat, dibully sama banyak orang-orang? Kamu kan tadinya, maaf lah ya tinggal di Pemalang, satu kota kan pasti kenal semua, dan kamu hidupnya juga ya tenang gitu. Dengan terus kamu akhirnya disorot semua orang-orang nggak kenal kamu, ngatain kamu seperti itu. Hari itu, bukan pas hari 40, pas kamu lihat banyak sekali orang begitu. Iya pasti sakit banget ya, kaget gitu sih, lebih ke kaget kayak aku salah apa sih ini, aku cuma nurutin kemauan Dedi gitu kan istilahnya, terus aku dihujat kayak gini, aku jadi mikir aku salah apa ya, apa aku salah ya nurut sama Dedi gitu. Terus kamu cerita apa ke mama atau ke Kak Mayang, ada cerita nggak? Kalau ke Kak Mayang, aku semuanya aku cerita sih ke Kak Mayang. Terus Kak Mayang ngomong apa? Kak Mayang cuma ya udahlah Cik, nggak apa-apa mau gimana. Kalau kita nggak nurut juga kan ya adalah nanti maksudnya takut gimana kan sama Dedi. Iya kan Dedi kan maksudnya tipe itu kasar gitu kan. Kalau sama aku mungkin cuman omongan gitu, cuman kalau sama kamu kan bisa sampai main tangan. Jadi kalau kamu yang bilang ya udah nggak apa-apa biarin, jadi aku kayak ya udahlah daripada nanti kamu yang kena gitu. Jadi kamu ngelindungin Mayang di sini. Kamu pernah melihat emang? Iya pernah. Terus katanya kamu juga pernah yang masalah sampah itu berarti? Iya. Perasaanmu apa waktu itu? Di situ aku sakit banget sih dibilang kayak gitu, maksudnya aku nggak pernah dibilang kayak gitu sama papa kan. Jadi kaget gitu dibilang kayak gitu sama Dedi, orang baru yang baru muncul di kehidupan aku terus bilang kayak gitu ke aku, kayak emang aku pantasnya diginiin. Kamu langsung cerita mama waktu itu? Aku cerita ke mama. Kamu cerita papa? Aku nggak berani cerita ke papa karena takut papa Habis marah tadi gitu ya. sama Dedi. Aku nggak mau bikin hubungan papa sama Dedi tuh jadi nggak baik gitu. Ini satu hal yang kamu harus ingat sepanjang hidupmu sebagai seorang perempuan. Jangan pernah kamu ragu-ragu untuk melakukan sesuatu. Mendingan kamu nyesel pernah melakukan daripada kamu menyesal nggak pernah melakukan. Ya. Nah, balik lagi ke yang tadi itu. Dengan kejadian seperti ini, kebayang nggak di awal waktu pertama kali kenal dengan Dedi? Itu gimana sih kenalnya? Aku kenal di salah satu manajemen ya, salah satu manajemen di mana Cika pernah ikut audisi di situ ceritanya. Terus dikenalin sama ownernya waktu itu. Ibu, aku lihat anak ibu sangat berbakat. Bisa nggak minta izin untuk dari kita kontrak, kemudian kita ajak untuk casting gitu. Aku tanya dulu sama Cika mau nggak gitu. Waktu itu Cika juara 1 ya. Terus ya udah coba gitu, karena dia memang suka di entertain. Dan aku nggak tahu sama sekali. Aku tahu dia bapaknya seorang artis setelah 3 bulan lah. Oh itu tadi Dedi yang nawarin? Iya. Ketemunya di mana? Masih ingat Di nggak? manajemen itu. Jadi datang ke kantornya? Aku datang ke kantornya, kemudian dikenalin sama ownernya, sama sama yang punya manajemen itu kan. Loh, ini yang punya Dedi? Bukan, ada Oh, dia maksudnya yang kerja punya di situ. mengenalkan dengan Dedi ini tadi. Betul. Oke. Kemudian ya udah jalan aja lah, jalan terus dia banyak curhat tentang kehidupan dia gitu. Terus Curhatnya kayak apa sih? Singkat aja. ya singkatnya, aku tuh ini loh Mama Cika, aku tuh dulu aku punya istriku udah meninggal gitu. Terus aku punya anakku tuh udah jadi artis juga. Kamu tahu kan si Vanessa Angel gitu pada saat itu. Terus aku nggak tahu karena memang aku dari dulu nggak pernah nonton TV, nggak pernah nonton sinetron, jarang banget. Oke. Nonton TV itu jarang banget. Terus oh si yang mana ya? Sampai baru last 3 bulan kita jadian Baru tuh ngeh yang baru mana, tahu. oke. Oh itu. Kemudian
Cuman dia kabur begini. Terus aku punya anak seumuran Cika juga, nggak jauh umurannya dari Cika. Siapa namanya? Perempuan, iya perempuan. Ajak lah kita biar main, Cika nggak ada teman di sini awalnya gitu. Terus aku lihat kok pas diketemukan gitu kok, aduh ini anak kok, aku jadi kasihan gitu. Apa yang waktu itu dilihat sama Mama Puput? Aku melihat anak ini banyak diem. Mayang. Umur berapa Mayang saat itu? Mayang kalau nggak salah kurang lebih umur berapa ya? 10 tahunan lah ya Kak ya? 10 tahunan. Banyak diem karena dirimu membandingkan dengan Cika? Iya, kalau Cika kan anaknya apapun diceritain gitu. Oke. Apapun, segala apapun tuh dia pulang sekolah tanpa kita tanya pun udah, Ma aku tadi di sana begini. Kalau dia itu pertama ketemu aja diem, aku ajak bicara. Kalau nggak aku ajak bicara itu diem. Kita udah kenal lama pun diem terus. Ini anak ada apa ya? Kenapa? Tapi diem itu kan ada juga yang memang sifatnya diam. Iya. Tapi dirimu melihat ada yang aneh. Aku melihat ada yang nggak bener ini. Ini anak ada yang harus aku cari tahu nih kenapa gitu. Terus ini Mayang nih ditinggal mamanya dari lahir itu. Dari situ aku bener-bener apa ya? Ya jiwa keibuanku lah ya. Jiwa keibuanku terinyu banget. Terus hari Minggu tuh aku nyampein sama dia, Dad, aku mau ngajak Cika ke Dufan hari Minggu. Kalau Mayang mau ikut, ayo, biar bareng gitu. Oh ya udah, ayo. Nggak ada kerjaan kan besok nggak ada. Gitu. Ya udah, kita ke Dufan dan di situ setelah habis berenang apa segala macem, dia benar-benar kayak ngeliatin aku bilasin Cika itu kan, bilas pas selesai berenang, terus aku kasih minyak telon, aku kasih shampoo, aku kasih conditioner pas mandinya. Dia gini, jadi Cika enak banget ya. Dia ngomong begitu? Ya, aku masih inget banget. Ngomong ke dirimu? Iya, yang depan saya dan depan Cika. Di Cika enak banget ya, komplit banget peralatannya. Dan aku bener-bener, aduh, sini, nak, ayo mandi, nanti tante, mama Cika nanti ini. Sama kayak Cika. Udah aku mandiin, aku shampooin semuanya. Terus ya di situ aku ngeliat, aku sempat meluk dia. Aduh, sedih banget kan. Gimana tuh Kak, kamu yang tuh nggak punya mama lo, ditinggal mamanya dari dia lahir gitu. Aku kasih coba pengertian sama Cika, biar Cika pun care gitu kan. Dari situ Mayang mulai berani cerita gitu. Cuman masih ada yang ganjal, ini anak kenapa gitu. Apa mungkin karena tidak pernah mendapat sentuhan seorang ibu atau apa gitu. Itu harus aku cari tahu. Sampai sering lah Cika nginep di sana ya Kak. Nginep di sana. Apartemen? Bukan di rumah orang tuanya Dedi. Karena tinggalnya kan di situ, ngikut orang tuanya. Loh, waktu itu berdua tinggal di? Aku tinggal di apartemen. Oh, oke. Dan deket, apartemennya nggak jauh sih. Aku tinggal di apartemen. Berarti Mayang sering dititip ke kakeknya? Bukan, Cikanya. Mayang kan sama Dedi tinggal di situ, di orang tuanya. Cika jadi ikut ke sana? Iya, kadang aku ada kerjaan harus ke Pemalang karena memang aku ada, waktu itu mau aku titipin sama Tante Irma, cuman nggak boleh sama dia. Ceritanya si Cika tuh udah dipegang sama Dedi gitu. Udah jadi talentnya Dedi waktu itu kan. Oke. Sebentar, cerita potong dulu. Saya tuh suka motong karena biar kebagian juga. Cika waktu itu sering dititip ke sana bareng sama Kak Mayang ya? Iya. Yang kejadian apa waktu itu? Bener-bener di dalam rumah itu tuh, menurut pikiran aku, mungkin waktu itu aku masih kecil juga kali ya, dan dulu itu aku kalau di rumah ya udah terserah aku gitu. Setelah aku masuk ke rumah itu kayak, aduh banyak banget peraturannya. Misalkan? Iya kayak keluar pagar aja tuh harus mandi lagi gitu kalau mau masuk ke rumah. Itu belum COVID ya? Belum, jauh. Kalau sekarang kita begitu loh. Iya kan? Lebih. Makanya enggak, tapi itu dulu sudah terjadi seperti itu. Udah terjadi. Menurut mereka apa alasannya? Ya, Dedi nggak suka ada debu. Debu sedikit pun Dedi nggak mau. Oke. Terus?
Iya itu menurut aku itu udah kayak ih susah banget. Karena aku kan tipe orang yang suka keluar kan, suka main sama orang-orang gitu. Ya di Pemalang apalagi kan Iya. ya. Di kampung. Itu setelah itu kayak aduh udahlah jadi malas keluar gitu karena malas mandi lagi. Terus juga kayak benar-benar harus jaga kebersihan banget, kayak di atas TV itu kan kadang ada banyak debu. Jadi kita harus benar-benar teliti banget kalau mau bersih-bersih. Kalau enggak ya bakal diomelin gitu sama dia. Loh, memang kamu waktu kecil sudah disuruh bersih-bersih Semenjak sama kenal Mayang? sama dia. Iya, kalau awal aku masuk ke situ, aku ngeliat Kak Mayang memang udah sering bersih-bersih. Itu umur berapa? So, aku masih umur 8 kayaknya. Dan Kak Mayang 10? 10 tahun tuh disuruh bersih-bersih? Iya. Yang main gitar itu. Iya, terus juga aku sempat kasihan sama Kak Mayang karena ya mungkin ini emang kemauannya Kak Mayang mau belajar gitar. Cuman kalau misalnya dari pagi ke siang terus nanti dari sore ke malam sampai malam banget itu kan kayak terlalu kan. Betul. Buat latihan-latihan kayak gitu. Tapi itu tuh bener-bener yang kayak di gitu setiap hari gitu. Dan setiap aku mau tidur tuh aku masih lihat Kak Mayang main gitar sampai aku kadang kan aku kebangun kan kalau malam-malam kayak jam 1, jam 2 itu masih suka kebangun. Kak Mayang masih main gitar di situ. Dan aku kayak ih kasihan banget, nggak bisa tidur gitu. Apalagi Padahal kalau udah misalnya, capek. iya apalagi kalau misalnya ada yang lagu yang salah nih, diulang bener-bener sampai 3 sampai 4 kali diulang. Dan itu kan lama. Jadi tuh kayak nyiapin flash disk gitu, khusus hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu buat kamu yang latihan. Dan itu isinya tuh banyak gitu lagu-lagunya. Dan itu kalau ada yang salah diulang sampai bener, bisa sampai tengah malam itu kamu yang baru tidur. Dan itu aku kasihan banget sih ngeliatnya. Kasiannya karena besoknya harus sekolah. Iya, besoknya harus sekolah tapi jam 2 aja tuh masih belum tidur gitu. Umur 10 tahun? Iya, dan itu katanya Kamaya tuh dari kecil. Dari sebelum ada aku tuh udah kayak gitu. Terus perasaannya dia gimana waktu itu kalau kamu ingat dia cerita? Iya, dia suka kayak aduh aku capek tau Ci kayak gitu. Cuman kayak aku nggak berani ngelawannya. Aku nggak berani bilang gitu. Kalau keluh kesahnya dia ke Dedi itu dia nggak berani bilang. Jadi dia cuma bisa nurut aja ke Dedi. Waktu itu aku tanya ke Mama lagi nih. Berarti Dedi ke Vanes pun, ke Echa pun seperti itu atau bagaimana? Kalau menurut cerita? Infonya ya seperti itu. Makanya ya aku kan dengar dari Echa juga kan. Jadi aku tuh gini Mas. Aku nggak pernah mendengarkan satu pihak ketika ada perkara itu, aku nggak pernah mau mendengarkan satu pihak. Jadi aku tampung semua curhatannya Dedi. Kenapa bisa ada anak kabur? Terus kok sampai kamu sebegitunya gitu? Kenapa? Dengan Echa tuh kenapa? Wajar kalau aku pikir tuh seorang anak remaja terus dengan kenakalan yang serba ingin tahu, serba ingin bebas, itu wajar. Tinggal bagaimana kita orang tua memonitor dan menggiringnya ke jalan yang benar lagi, itu wajar. Aku pun pernah muda kan, aku seperti itu juga. Dulu aku sempat nakal, waktunya ngaji nggak bohongin orang tua, kita main. Tapi kan gimana orang tua menasihati kita gitu. Kok sampai bisa kabur, itu gimana ceritanya? Dan aku bertemu Vanessa pertama kali pun aku diem-diem. Kok nggak bilang Dedi? Karena kalau bilang nggak boleh, nggak bakalan kena perkara. Mayang tuh sempat pernah ngomong, untung ada mama. Kangen aja sama kamu. Oh, kangen sama kamu ya.